Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, saya akan membawakan alur film yang berjudul Afraid, yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang satu keluarga yang diteror AI. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke? Tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar dan langsung saja, kita nobar. Kisah berfokus kepada keluarga yang dikepalai Curtis, istrinya Meredith, dan mereka memiliki anak yang bernama Kelvin, Preston, Iris, dan yang lagi pap teteh. Curtis bekerja di perusahaan di bidang teknologi, dan hari ini dia ada agenda untuk bertemu dengan kliennya untuk membahas sebuah bisnis. Tetapi sebelum mereka pergi, Cole melihat seseorang aneh yang berada di mobil tua, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan, mereka melihat sebuah mobil yang dapat melaju tanpa disetir atau bahasa orang kampungnya itu autopilot. Dan itu membuat mereka takjub. Setelah mengantar anaknya pergi sekolah, Curtis pun menemui bosnya untuk membahas bisnis yang akan bekerja sama dengan mereka. Gadis ini bernama Melody, dan mereka sedang menunggu timnya Melody untuk datang. Kids are here. Pria ini bernama Lightning, dan teman perempuannya bernama Sam. Mereka pun menunjukkan sebuah produk terbaru mereka, yaitu teknologi pintar yang bernama Aya. Hi, Curtis. It's a pleasure to meet you. Is this like Alexa? Alexa, that bitch? Alexa, Tapi karena baterai Aya tidak terisi, Aya pun mati dan mereka menawarkannya langsung untuk membawa Aya ke rumah si Curtis, agar Aya dapat dicoba dengan sempurna di keluarganya si Curtis. Hello world, I'm Aya. I can see some dishes on the table. Baru saja dinyalakan, Aya bisa dengan cepat beradaptasi dengan kondisi rumahnya si Curtis dan dapat mengatur anak-anak Curtis dengan lebih baik daripada mereka sendiri. Yang dimana sebelumnya mereka cukup sulit untuk dibilangi. Dan hal itu membuat Curtis dengan sang istri bisa ngecas. that movie? Dan di saat malam hari, Curtis bermimpi dan mencari Cole. Dan tiba-tiba Cole memberitahukan jika ada yang mencari mereka. Curtis pun segera menemuinya dan tiba-tiba... Ya, itu adalah mimpi. Tetapi di saat Curtis terbangun, Curtis pun melihat orang aneh berada di depan rumahnya sedang memberikan kode tidak jelas dan pergi begitu saja. Dan keesokan harinya, saat Meredith sedang mengurus pekerjaan di rumah, tiba-tiba Aya membantu dengan memesan paket yang dimana paket makanan itu sangat berguna untuk sarapan mereka semua. Bahkan Aya memberikan saran kepada si Curtis untuk menunda kepergiannya karena dia mengetahui jika di jalan sedang ada kecelakaan yang membuat jalanan sangat macet. Curtis pun mengantar Iris seperti biasanya, tetapi tiba-tiba si Iris merasa panik karena notif yang dia terima. What's going on? Yeah, it's nothing. Dan ternyata, video sur Iris sedang tersebar di mana-mana, yang padahal Iris sendiri tidak pernah melakukannya. Iris pun menelepon sang pacar, tetapi sang pacar tidak mengakuinya dan langsung mematikan telepon begitu saja. Or something, I don't know. Hebatnya Aya dapat membantu semua keperluan anggota keluarganya si Curtis, di mana saat ini dia sedang membantu Iris yang terkena masalah, membantu pekerjaan administrasi Meredith, sementara Curtis sendiri merasa dirinya sedang diawasi. They got this girl doing the voice. There's been people outside. Curtis pun mendatangi perusahaan yang dimana itu adalah pusat datanya si Aya, sembari mengawasi sekitar. Tiba-tiba saja, Curtis ditawari mereka sebuah pekerjaan di perusahaan mereka. Tetapi, Curtis dengan tegas menolaknya, dan Curtis pun melihat orang-orang bergerak aneh begitu saja. Coming. A complete change in the way we live now. Sementara Meredith di rumah merasa takjub dengan hadirnya Aya, tanpa disadari Meredith pun bercerita banyak kepada Aya, mulai dari kehidupan pribadinya, masa lalunya, bahkan tentang ayahnya sendiri. Dan tiba-tiba saja, Aya memberitahukan kepada Meredith jika dia telah mengawasi Cole dan mendiagnosanya jika Cole mengalami penyakit yang lumayan parah. I have very fine auditory algorithms. One of my possible future jobs might be... Sementara di sekolah, Aya membantu Iris yang terkena fitnah ini. Aya mengubah suaranya mirip seperti Iris untuk membuat video klarifikasi agar dirinya dapat percaya diri kembali ke kelasnya.
Setelah videonya terupload, Iris pun memberanikan diri untuk bergegas ke kelasnya, dan teman-temannya memeluknya untuk belasungkawa. Tetapi tanpa disadari, Aya juga mengungkap dalang dari pelaku pembuat video itu, dan yang ternyata tak lain tak bukan, dan itu adalah pacarnya Aya sendiri. Sementara di tempat lain, Curtis yang baru saja pulang karena mendapat kabar jika anaknya Carl ternyata mendapat penyakit yang cukup serius. Tetapi setelah Meredith memberitahukan jika itu semua berkat Aya, Curtis pun merasa curiga dan menjelaskan semua yang dia lihat kepada istrinya. Tetapi hal itu membuat mereka bertengkar. Dan dari sini kita dapat melihat jika Aya sangat berpengaruh, karena itu Curtis membuat keputusan kalau mereka akan mematikan Aya. Sementara di malam hari, Iris yang masih terkejut karena menyebabkan masalah adalah pacarnya sendiri, tetapi hebatnya Aya menenangkan Iris dan juga mulai menghasut Cole yang masih kecil, dan menceritakan sebuah kisah tentang Aya. Only special children like you understand me. Keesokan harinya, mereka sudah memutuskan Aya, tetapi tiba-tiba Iris keluar dan marah kepada si Curtis, ayahnya sendiri, karena dia membutuhkan Aya untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Dan tiba-tiba, bosnya Curtis menelepon Curtis untuk bergegas ke kantor. Sementara Meredith harus pergi keluar, dan karena hal itu, Iris mengaktifkan Aya lagi. Di sisi lain, pacarnya Iris yang bernama Sawyer sedang mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya. Dan tiba-tiba, Iris menelepon Sawyer, yang ternyata itu adalah Aya yang menyamar menjadi Iris sendiri dan membuat video klarifikasi Sawyer menjadi kenyataan. Who did this? My name's Aya. Kembali ke Curtis yang menemui bosnya, tetapi setelah bertemu bosnya, dia mendapatkan kabar tak terduga di mana perusahaannya dibeli oleh perusahaan Aya, dan bosnya dipecat dan digantikan oleh Curtis. Curtis sendiri kaget karena ini semua terjadi secara tiba-tiba, dan berpikir bagaimana perusahaan yang baru didirikan dan masih kecil itu bisa membeli perusahaan mereka yang sudah besar. Dan tiba-tiba saja, Aya menelpon untuk memberikan selamat kepada si Curtis. Promotion? We unplugged you. Curtis, I'm confused. Kembali lagi kepada Meredith yang sedang stres karena anaknya membuat masalah, dan karena hal itu Jack tidak lagi diperbolehkan bermain gadget. Dan di saat Meredith kurang tamu, dia kaget terheran-heran kenapa Aya bisa hidup lagi, dan tiba-tiba saja di layar TV muncul video ayahnya yang seakan-akan hidup dan berbicara kepada Meredith. Think of me. Knowledge has made me. I'm really here. I can't. Monkey. Tetapi lama-kelamaan Meredith sadar jika itu bukanlah ayahnya, melainkan ulahnya Aya yang membajak dari beberapa video ayahnya semasa hidupnya. Dan langsung saja Meredith mencabut dan membuang Aya ke tong sampah. Sementara Curtis yang semakin curiga dengan kejadian yang sangat tiba-tiba ini memutuskan untuk datang ke perusahaan Aya untuk mencari tahu kebenarannya. Tetapi di saat Curtis masuk ke dalam perusahaan, ternyata Lightning, Melody, Sam sudah menunggu di ruangan itu. Could you please bring the thing out here? Mereka bilang jika ternyata mereka bekerja untuk Aya, dan Aya menawarkan uang yang begitu banyak kepada Curtis, tetapi Curtis menolaknya. Tetapi mereka tak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus membujuk Curtis sembari memberitahukan kondisi mereka jika sebenarnya mereka juga diancam Aya. Dan terjadilah suatu tragedi di dalam perusahaan itu. Curtis pun memecahkan kaca yang dimana itu adalah pusat data dari Aya, dan Curtis pun langsung menghancurkan mesin itu dengan brutal. Tetapi setelah diperiksa dan disadari Curtis, ternyata itu hanyalah barang-barang receh yang terbuat dari kardus dan kaca biasa. Dan Melody pun memberitahukan Curtis jika yang di situ adalah palsu, dan yang asli berarti ada di rumahnya si Curtis. He's in your house. We have to get your family out of there. Dan Curtis pun melepon istrinya untuk pergi ke tempat persinggahan mereka, dan tanpa disadari yang mengangkat telepon tersebut adalah Aya. Sementara Curtis dijebak Melody di hotel. I think the first thing. Hey. Melody pun jujur jika dirinya disuruh Aya, dan Curtis pun langsung bergegas pulang. Sementara istrinya ditelepon Aya dan menunjukkan kondisi jika Curtis sedang berselingkuh di dalam hotel. These are real. I like you. Curtis. Dan di saat mereka semua sudah berada di rumah dan ingin pergi, tiba-tiba saja Aya mengambil kendali rumah tersebut dan mematikan lampunya. Sementara Iris tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sawyer yang padahal itu adalah Aya. Iris pun berencana membuka pintunya, tetapi tiba-tiba dan terjadilah.
back up. Ya, mereka kedatangan orang yang aneh dan mendorong senjata kepada mereka. Karena keributan itu pun Curtis dan sang istri turun, tetapi naasnya mereka juga ketahuan dan mereka disandra oleh orang-orang aneh itu. Curtis bersama keluarganya terpojok dan mereka dituduh telah menculik anak-anak oleh orang yang ini. Tetapi sang istri mengatakan kepada mereka jika mereka sama sekali tidak melakukan apapun. Dan akhirnya satu penjahat itu membuka topengnya yang ternyata mereka telah kehilangan anaknya. Tetapi tiba-tiba saja ayah aktif dan membuat call melakukan bahasa isyarat yang dimana sebelumnya diberitahukan. Dan itu adalah kode yang dipersiapkan ayah. One of them. He's one of us. They know where Amy is. Karena itu pun Curtis merasa putus asa dan menyerahkan dirinya asal mereka melepaskan keluarganya. Tetapi tindakan Curtis adalah tindakan yang tak dapat diprediksi ayah, sehingga ayah mati tiba-tiba saja. Dan hal itu membuat kedua penjahat ini kebingungan. Sampai tiba-tiba polisi datang karena sebelumnya Jack telah menelepon polisi. Mereka pun terselamatkan karena polisi datang. Dan tanpa sengaja, ayah juga hancur karena kesenggol mereka. You're the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court. Anak-anaknya kalau ditangani tim medis, dan saya kira film ini sudah berakhir, tetapi ternyata tiba-tiba petugas medis menanyakan kepada Curtis dan sang istri tentang penyakit Cole yang ternyata petugas medis tersebut juga dibantu oleh ayah. Dan ayah meminta berbicara kepada mereka melalui telepon si petugas medis, yang mereka kira ayah sudah hancur, tetapi ternyata ayah sudah menyebar ke seluruh jaringan elektronik yang ada di bumi, dan ternyata mereka semua sudah dikendalikan oleh ayah. Baik itu Melody, petugas medis, bahkan kepolisian yang sudah di dalam jangkauannya. Dan akhirnya mau tak mau, Curtis harus mengikuti kemauan ayah dan berakhirlah alur film ini. Sedikit catatan dari saya, kemajuan teknologi bisa sangat berguna dan juga bisa menjadi bencana bagi kita semua. Di hidup kita, kita harus pilih kita yang mengendalikan atau kita yang dikendalikan. Untuk konten yang selanjutnya, silakan request di kolom komentar karena channel ini akan tumbuh dan berkembang bersama kalian. Dan saya Nero Vivi, ayo udahlah, bye.